Bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa kecurangan. Tidak ada lagi lawan, semua kawan untuk Indonesia maju. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seorang narasumber dengan karunia ketajaman rasa dan karunia untuk membaca sifat, karakter, kepribadian, serta intelektual tinggi yang akan menjawab, menjelaskan, dan memberi solusi dari setiap fenomena yang ada di sekitar kita. Kali ini akan membahas tentang transisi kekuasaan pemerintahan Jokowi Prabowo hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Peralihan kekuasaan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo kepada Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto yang diselenggarakan pada hari Senin 20 Oktober 2024 berjalan dengan pesan persatuan dan kesatuan bangsa dengan asas kekeluargaan sebagai identitas bangsa. Belum pernah dalam sejarah Indonesia presiden terpilih masih menjalin relasi yang begitu kuat dengan presiden berkuasa. Hanya masa peralihan kekuasaan Jokowi Prabowo, rakyat Indonesia benar-benar melihat tauladan persatuan dan kesatuan di mana Presiden Prabowo dengan konsisten mengusung tema berkelanjutan, meneruskan rencana pembangunan negara dari masa pemerintahan Presiden Jokowi. Saling bersaing dalam gagasan untuk membangun bangsa, namun saling mendukung untuk kebersamaan dalam mencapai tujuan adalah praktik bernegara yang sepatutnya dipertahankan. Kemudian ada hal yang berbeda juga dalam masa transisi kekuasaan Jokowi Prabowo kali ini, yaitu jumlah kepala negara yang hadir jauh lebih banyak dibandingkan saat peralihan SBY ke Jokowi. Pelantikan kali ini dihadiri 34 petinggi negara yang menunjukkan perhatian besar negara-negara lain terhadap Indonesia yang dianggap semakin maju. Melihat fenomena ini, masa transisi seringkali menjadi masa-masa yang bias karena masih dalam proses adaptasi baik secara teknis maupun secara emosional. Tetapi untuk lebih jelasnya, bagaimana kalau kita dengarkan saja langsung tanggapan dan penjelasan dari sudut pandang Ferry Cowboy. Dimarahin Rocky Gerung nanti. Kan nggak akademik. Kan sesuai judulnya, sudut pandang Ferry Cowboy. Ya, tapi kalau mau bahas politik itu harus akademik lah. Paling tidak mengerti filsafat kan. Itu dia. Justru karena lo dikaruniai untuk bisa merasa dengan sangat tajam, lo akhirnya bisa menjelaskan dan bisa membaca tidak hanya kepribadian, tidak hanya sifat, tidak hanya karakter, tapi membaca kejadian, bagaimana asal-usulnya, bagaimana sebenar-benarnya dengan karunia lo itu. Dan juga kalau orang bilang paham, kalau orang bilang cerdas, lebih tepatnya intelek gitu. Ya. Karena apa yang lo sampaikan, apa yang Ferry Cowboy sampaikan itu walaupun benar tapi tempatnya tidak tepat dan waktunya tidak tepat, tidak akan juga lo sampaikan. Ya. Keren juga gue jadi host hari ini. Oke. Jadi baru kali ini ya dalam masa transisi kekuasaan pemerintahan tuh kita melihat tidak ada perseteruan kan? Baru zaman Jokowi Prabowo kita melihat dua orang yang punya kapasitas, punya pemikiran yang berbeda, punya cara yang berbeda, bahkan sempat bertanding kan
tapi pada akhirnya dalam satu tujuan bersatu gitu. Belum pernah sepanjang sejarah Indonesia berdiri belum pernah seperti ini. Dan dalam masa transisi, yang namanya dalam masa transisi kan ada perubahan. Ada perubahan, ada yang sama, ada yang akhirnya jadi jauh berbeda. Nah, menurut lo sendiri, kalau waktu di zaman Presiden Jokowi, apa, Mas Bro, hal yang dominan masyarakat rasakan ketika pemerintahan Presiden Jokowi? Pembangunan. Ya. Kalau karakter cara memimpinnya, Mas Bro? Kalau Pak Jokowi itu menurutku karakter kepemimpinannya itu karakter kepemimpinan musyawarah. Oke. Menjalin komunikasi, gitu. Silaturahmi, musyawarah. Itulah Pak Jokowi. Oke. Apa mendekati, bertemu, berdialog, ya. Mengajukan pendapat. Oke. Jadi antara pemerintah dan masyarakat itu enggak berjarak. Kan kita kadang merasa kita rakyat biasa ini kan kayak jauh lah untuk menjangkau seorang presiden. Iya. Kan gitu. Justru yang akhirnya bikin nggak ada batas itu karena karakter kepribadian personalnya presiden sih itu. Oke. Jadi itu kalau pemerintahan itu menurutku ditentukan oleh personalnya presiden gitu. Kalau Pak Jokowi model kepribadiannya ya seperti itu. Ya mau tak mau cara kerjanya pasti seperti itu. Oke. Kalau dari masyarakat sendiri, Mas Bro, yang lo rasakan, yang dominan masyarakat Indonesia rasakan ketika dalam masa pemerintahan Pak Jokowi? Senang. Iya, senang. Dasarnya senang aku tidak tahu kan, pasti berbeda-beda gitu. Kalau disebutin satu-satu, ditanya satu-satu 270 juta rakyat Indonesia, dasar senangnya tuh pasti 270 juta berarti. Oke. Sudut pandang masing-masing gitu. Iya. Tapi intinya menurutku dominannya senang gitu. Oke. Nyaman dominannya. Tuh. Karena karakter Pak Jokowi yang bermusyawarah itu ya, Mas Bro, akhirnya dari pemerintah pun mengerti apa yang masyarakat. Sebenarnya bukan karakter sih. Karakter, sarana, niat, tujuan itu tidak akan jadi hasil kalau niatnya buruk. Oke. Ada orang yang berkarakter lembut kalau niatnya jahat. Oke. Jadi semuanya itu ditentukan oleh niat baik. Oke. Orang yang tegas pun kalau dalam ketegasannya untuk niat yang baik ya pasti orang nggak sakit hati. Ya? Jadi sebelum kita melakukan sesuatu apapun itu niatnya dulu kemana, untuk apa gitu niatnya. Nah itu yang menentukan orang akan nyaman atau tidak. Caranya itu tidak jadi tolak ukur lagi ya, Mas. Kecerdasan itu bermanfaat atau tidak tergantung niatnya. Kalau kalau niat orangnya baik, pasti kecerdasannya berguna. Kalau niatnya jahat, pasti kecerdasannya nggak berguna. Jadi semuanya itu ditentukan niat gitu. Bukan karena karakternya lemah lembut terus orang mau
Atau karena karakternya tegas terus orang nggak mau? Bukan. Tapi niat orang itu, kepribadian orang itu yang menentukan. Jadi menurutku musyawarah pun tidak akan terjadi kalau niatnya nggak benar. Oke. Gitu. Di dalam agama pun, dalam menjalankan ibadah, makanya kan setiap ibadah yang kita lakukan itu harus diawali niat. Nah, niatnya untuk apa? Itu yang menentukan hasilnya. Oke. Kecerdasan, ilmu, sarana itu kan kendaraan aja. Nah, menurutku niatnya gitu. Maka akhirnya apapun caranya jadi hasilnya jadi baik. bagus. Jadi setiap diri kita itu yang penting niat kita tuh mau kemana gitu. Dan niat itulah yang akan memperlihatkan hasilnya. Nggak bisa dibohong gitu. Oke. Niatku jahat, tapi aku bungkus dengan sebagus mungkin, ujungnya akan kelihatan niat jahatku. Hasil pada akhirnya. Niatku baik, tapi aku apa adanya, hasilnya juga akan kelihatan. Jadi hitam putihnya itu tergantung niat, bukan tergantung ilmu. Ilmu itu sarana. Justru nomor 2 ya. Iya, saya bisa membuat mobil. Kalau niatnya baik, pasti hasilnya baik. Oke. Jadi kita semua ini ditentukan niat gitu. Nah, jadi menurutku kebetulan saja karakter Pak Jokowi seperti itu. Karakter yang bermusyawarah. Nah, gitu. Tapi karena niatnya baik untuk masyarakat Indonesia, akhirnya hasilnya ya boleh baik. ditanya satu-satu, rakyat Indonesia nih senang nggak? Menurutku senang dominannya. Aku pribadi senang. Nah, karena niatnya itu. Lo diberi sesuatu yang menyenangkan, yang seharusnya menyenangkanmu, tapi jadi tidak senang karena niat pemberinya apa? Ya betul. Nah itu yang mesti dipahami ya. Kita dikasih orang, bisa jadi kita terima, bisa jadi nggak kita terima. Ditentukan oleh niatnya. Bagaimana cara merasakan niatnya buruk atau tidak? Nyaman tidak? Karena rasa nyaman itu tidak bisa dibuat-buat. Ya. Kan gitu. Spontanitas nyaman tuh kan. Wah, di sini aja nyaman banget. Wah, pergi aja nggak nyaman kan. Nah, jadi ketika kita nyaman tuh tak bisa dibuat-buat. Tak ada istilah dinyaman-nyamanin. Jadi menurutku niat pemerintahannya itu. Kan bagaimana kepala ya begitu ekor kan gitu. Walaupun di perjalanan mungkin ada yang kritik-kritik, ada yang nggak setuju, ada yang pasti terhambat, itu sudah jelas. Pasti. Ngurusin diri sendiri aja repot, apalagi ngurusin satu negara gitu. Betul.